Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Erniasi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Terdapat dua pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Izinkan saya menjawab pertanyaan pemantik yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Jawaban saya yaitu setelah mempelajari modul tentang pembelajaran sosial emosional, saya lebih memahami bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus kepada penyampaian materi saja, tetapi juga mampu memahami aspek sosial emosional murid. Karena dengan memahami sosial emosional murid, saya akan lebih dapat mengenal murid tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga dari segi emosional. Pertanyaan pemantik selanjutnya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya, kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1. Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Dalam hal ini, pembelajaran sosial emosional merupakan implementasi nyata dari pendidikan yang berpusat kepada murid. Jadi, di sini guru saat mengajar tidak hanya tertuju kepada penyampaian materi saja, tetapi guru juga memahami kondisi sosial emosional murid sehingga tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, dan membahagiakan murid. Selanjutnya, kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2. Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan dengan modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Dengan memahami nilai dan peran guru penggerak, diharapkan dapat memberikan pondasi yang kuat dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Pengalaman dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional juga dapat meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Oleh sebab itu, maka modul 2.2 dan modul 1.2 saling melengkapi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Implementasi pembelajaran sosial emosional salah satunya adalah digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang memberdayakan murid, sehingga merangsang potensi yang mereka miliki sesuai dengan tujuan guru penggerak. Oleh karena itu, kedua modul ini memiliki saling keterkaitan. Selanjutnya, kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4.
Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini, guru memiliki beberapa pilihan dalam melakukan pembelajaran sosial emosional seperti dalam pengintegrasian ke dalam pembelajaran sehingga dapat membentuk lingkungan pembelajaran yang kondusif dan dapat berperan penting dalam penguatan budaya positif. Selanjutnya, kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1. Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan dengan modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan melakukan penggabungan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang relevan dan bermakna untuk setiap murid. Terdapat 3 pertanyaan tambahan dalam koneksi antar materi pada kali ini. Berikut pertanyaan tambahannya. Berikut jawaban pertanyaan tambahan nomor 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanyalah sebuah pendekatan tambahan yang diterapkan untuk membantu murid mengelola emosi mereka, sehingga fokus utama tetap pada pembelajaran akademik. Saya merasa bahwa peran saya sebagai pemimpin pembelajaran lebih berkaitan dengan peningkatan hasil akademik melalui pendekatan pedagogis tradisional. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional merupakan inti dari pengembangan diri murid yang komprehensif. Tidak hanya membantu murid dalam mengelola emosi, tetapi juga membentuk keterampilan relasional dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang akhirnya mendukung pencapaian akademik. Pembelajaran sosial emosional juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, di mana setiap individu dapat berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun secara emosional. Jawaban pertanyaan tambahan nomor 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, atau disebut dengan istilah well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari yaitu nomor 1, pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional secara sistematis di dalam kelas untuk menciptakan hubungan yang positif antara murid dan guru serta antar sesama murid. Yang kedua, pemimpin pembelajaran memiliki peran besar dalam membangun budaya sekolah yang inklusif dan mendukung kesejahteraan psikologis semua pihak. Dan yang ketiga, lingkungan yang aman, nyaman, dan responsif secara sosial emosional dapat memperkuat hasil pembelajaran akademik, karena murid merasa lebih termotivasi dan terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran. Jawaban pertanyaan tambahan nomor 3. Berkaitan dengan hal tersebut, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah: bagi murid-murid, saya akan mengintegrasikan lebih banyak kegiatan yang mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti diskusi kelompok, refleksi diri, serta aktivitas berbasis proyek yang mendorong kolaborasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Selain itu, saya akan menciptakan lingkungan kelas yang lebih terbuka dan mendukung, di mana murid merasa aman untuk mengekspresikan diri mereka, bertanya, dan berbagi pengalaman tanpa rasa takut. Bagi rekan sejawat, saya akan memfasilitasi pelatihan internal atau sesi refleksi bersama untuk mendiskusikan pentingnya pembelajaran sosial emosional dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran di setiap mata pelajaran. Selain itu, saya akan mendorong kolaborasi antara guru untuk saling berbagi praktik terbaik dalam menciptakan kelas yang mendukung perkembangan sosial dan emosional murid, serta memastikan lingkungan sekolah serta secara keseluruhan mendukung kesejahteraan psikologis. Melalui penerapan pembelajaran sosial emosional, saya yakin bahwa lingkungan sekolah akan menjadi lebih kondusif bagi pertumbuhan murid dan guru, serta mampu menciptakan komunitas pembelajaran yang inklusif dan berdaya. Saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Erniasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.